Hi people, you are watching the interview with me, Angie Ang. Edisi interview untuk Indonesia. Kenapa? Karena hari ini kami akan mewawancarai salah satu calon Presiden Indonesia 2024, Dr. Tirta! Tapi jadi takut gitu. Jangan, tenang. Ya udah. Suaranya emang kayak gitu. Enggak lah, usah. Gimana kabar Dokter Tirta? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik Kak. Jadinya ini enaknya panggilnya dokter, Mas Tirta Abang, ya? Mas Tirta. Oh, Mas Tirta yang akan maju menjadi presiden di 2024. Amin. Amin. Benarkah itu niat dari hati kecil paling dalam? Kalau niat, jujur iya sih. Tapi? Awal mulanya emang gerakannya sarkas. Satir yang emang karena mengkritisi beberapa orang yang kalau statement kayak gini. Tir, lu gak usah statement selain COVID, lu tuh dokter dan tukang sepatu. Tapi ketika kita lihat politisi kita, komen apapun boleh. Nah, pilkada juga tetap lanjut di akhir tahun, jadi akhirnya ya why not. Ini nggak halu ah. Sesuai Siapa? dengan apa yang Mas Tirta bilang dong. Kalau Awal mula halu. oh, mau tuh halu. Orang nuduhnya halu juga. Orang nuduhnya, tapi aslinya? Ya kalau kita nggak tahu masa Takut ngejawabnya. kita nggak tahu masa depannya apa. Awal mula sarkas, satir, jadi serius. Ternyata banyak gerakan di situ. Ya udahlah, yang penting kita menarasikan suara rakyat dulu aja. Memangnya Mas Tirta ini ingin menyuarakan suara jalanan atau gimana? Iya, jadi kita tahu bahwa grassroots atau arus bawah di Indonesia itu banyak. Karena pada dasarnya tahun 2015 ketika aku membuat toko pertama kali di Jakarta, itu ada blunder besar. Uangku habis buat sewa toko dan aku nggak bisa pulang. Dan itu alhamdulillah yang menolong aku tuh adalah teman-teman di Blok M. Dan disitulah aku paham hidupnya mereka kayak apa. Terus pegawai Susencare juga separuh dari 300 orang itu adalah anak jalanan dan yang sempat mengambil aliran pang. Terus dari sini kita tahu selama era pandemi ini salah satu orang yang terdampak tetapi tidak pernah diangkat itu adalah teman-teman kita yang kerja di lapangan dan kerja di jalanan. Let's say kayak ojek pangkalan, PKL, kuli bangunan, pasar, preman itu nggak pernah diangkat. Kenapa nggak kita sekali-sekali menyuarakan orang yang di bawah ini bukan dalam rangka kampanye. Mereka ini selalu disentuh kalau kampanye doang, tapi ketika ada kampanye mereka dilupain sama seperti sekarang. Jadi anggap aja aku mewakili suara mereka apapun resikonya. Presiden dari jalan untuk mereka yang di jalanan Yo. gitu. Udah pas belum sih jadi tim ses? Oh, cocok. Cocok. Boleh, Oke, nanti baiklah. Nanti akan saya menjadi Menteri Telekomunikasi kalau lolos. Kita tuh udah merah putih, nggak janjian. Oh ya, bagus nih. Ya kan? Jadinya merah putih itu artinya apa untuk kamu? Merah putih itu bagi aku adalah sebuah komit dan darah sih. Sama seperti di dalam tubuh kita ada sel darah merah dan sel darah putih. Kok agak ini ya? Ya mentang-mentang dokter. Oh ya, bebas. Boleh ya? Bang, bebas. Jadi dalam artian di sini adalah siapapun pemimpinnya, merah putih itu yang kita perjuangin. Oke. Jadi kita let's say kita sekarang punya presiden Pak Jokowi. Ya kita harus hormat sama beliau. Tetapi ketika bawahannya atau ada kebijakan di jajarannya di bawah kepala daerah yang nggak sesuai, kita harus kritisi. Jadi merah putih itu adalah gimana kita bisa memperjuangkan kemerdekaan dari wilayah pahlawan kita di era sekarang dengan sebagai pengawas pemerintah. Mas, kalau ini adalah kamu di 5 tahun lalu saat menjadi dokter, emang waktu jadi dokter udah tatoan? Aku tatoan udah. Oh udah, emang dokter boleh tatoan? Bandel boleh, ya? Boleh aja sih. Bandel kan? Boleh. Jadi sebenarnya itu banyak dokter seperti itu, tapi yang penting ketika kita praktek, kita menutup itu. Oh gitu, Iya, berarti nggak boleh yang kelihatan? Enggak, tato pertama aku yang di sini kan, jantung. Jantung. Oh dokter banget ya memang tato pertama jantung. Yang kanan piston, sini kalau ketiga di punggung itu simbol kedokteran, terus dikasih mata biar agak-agak Illuminati lah. Oh gitu, sekarang tato udah di mana aja? Pelanggan semua kiri, full ke sini, punggung, jari, kaki. Jadi tapi ada suatu ketika akhirnya aku memutuskan berhenti. Kapan? Ketika anakku yang umur 4 tahun pertama bilang, papa tangannya keren, terus dia gambar-gambar sendiri.
Kenapa emang? Ada apa? Masa dia umur SMP nanti tatoan sendiri kan bahaya. Dan nggak boleh marah. Ya, Bapaknya nggak boleh tatoan. marah kan. Jadi di situ aku mikir, papa boleh kayak gitu nggak? Nah di situ aku mikir aku berhenti dulu deh. Oh Nggak gitu. boleh nanti kalau udah besar. Terus emaknya marah, kamu malah ngajarin. Iya, siap salah ya. Nggak boleh. Komandannya ada lagi. Komandan di atas komandan itu yang benar berarti. Emaknya ada. Oh gitu. Tapi ada yang paling berarti nggak sih tatonya? Karena gue itu adalah tipe yang suka banget sama tato kalau punya cerita gitu. Oh, hampir semua punya cerita. Kalau yang paling gue suka tuh adalah yang di sini sih, yang kan ini cerita ya. Jarang kan capres-capres ini, cuma Bu Susi doang kan yang pejabat tapi bertato di kaki. Tuh kan? Nah, jadi kalau yang di sini gue paling suka yang di sini semua. Kalau yang di sini tuh teratai, karena gue kan emangnya meletup-letup. Ah gimana? Meletup-letup. Meletup-letup. Oke, ya bang, siap Dan. Nah, jadi kalau meletup-letup itu teratai ini adalah simbol di Dewa supaya kita bisa mendamaikan emosi. Oke. Jadi ketika gue emosi, gue harus ingat lu jangan gampang temper karena emosi itu adalah musuh terbesar lu. Sekarang izinkan aku mewakili In People alias masyarakat untuk mengenal calon presiden ini lebih jauh. Oke. Aku ingin mengklarifikasi Siap. tentang asumsi masyarakat selama ini tentang pansos yang lagi Anda jalani. Oh, jenius. Benar kan Anda pansos? Ya kalau orang publik terserah sih nganggep itu sih. Aku Iya sih, kan? Anda pansos kan? Anda pansos kan? Kalau tidak mungkin Anda selalu ada di setiap pemberitaan yang lagi viral. Let's say aku jujur bilang aku pansos demi kebaikan. Oke, kenapa harus ada demi kebaikan? Anda pansos kan? Iya atau Udah, tidak? Anggap aja iya. Iya atau tidak? Anggap aja iya. Iya atau tidak? Udah iya. Oke. Seneng ya, ini keselin ya. Ketika bulan Mei semenjak kejadian Holy Wing, lu inget yang gue foto? Kenapa emang ada apa dengan Holy Wing? Nggak tahu. Yang gue foto bertiga, terus ada di-upload, terus tiba-tiba Holy Wing update. New normal, nggak ke Holy Wing, dokter Tika aja ke Holy Wing. Itu lo yang nyuruh ya? Kagak. Lo yang nyuruh ya? Kagak. Atau lo yang minta, gue pengen ini Kagak, nih biar rame lagi gitu? Itu gue disuruh jujur sama Satgas Covid untuk edukasi new normal di daerah Seno. Tapi kenapa lo mau diposting kayak gitu? Kagak Pasti lo yang itu mau. diem. Dan akhirnya Holy Wing pada waktu itu meminta maaf ke gue dan ngasih ganti rugi. Berapa? Nah, banyak. Oh ternyata nggak ada buzzing tapi dari jual-jual nama gitu ganti rugi. Iya. Jadi terima kasih netizen. Gara-gara foto itu viral kan gue ngerasa nama baik gue remuk ya. Terus gue bilang sama Holy Wing. Jadi let's say dibilang pansos, ya demi apa? Kebaikan gue bilang. Tapi gara-gara itu lo cabut dari Satgas. Enggak, ditarik lagi 2 hari kemudian. Oh ya? Tapi yang cabut lo atau mereka mengeluarkan waktu itu? Gue resign. Kenapa malu? Bukan malu, karena gue kasihan aja kalau Satgasnya kena hujatan dari gue. Oh, Sadar takut. diri lah, gue gak mau Satgas ini mencerminkan, wow lu apanya Satgas. Akhirnya gue cabut, gue meletakkan tidak pakai rompi itu kemanapun lagi. Tapi hebatnya Pak Doni bilang, aku tahu kok kamu cuma di framing. Akhirnya Holy Wing-nya disuratin sama Satgas, dia minta maaf dan gue tetap bertemu sama mereka. Dan ya udah, gue menganggap itu sebagai pelajaran sih bahwa ketika lu udah punya popularitas, ketika lu punya massa atau awareness yang gede, lu harus hati-hati ketika di lapangan. Dan 2 hari kemudian lo balik lagi. Itu mah namanya lo baper doang, ngambek Gak doang, apa-apa. ngambek doang Ditarik gitu. doang, bilang, Tir jangan. Kenapa Tir." mau? Karena pada waktu itu dia bilang, lu gak usah edukasi yang di lapangan lagi, yang untuk ke restoran. Baper itu namanya. Agak baper. Kalau Di mata baper- perempuan baper itu namanya. Jadi Terus. saat itu kan orang anggapnya demi popularitas, terus akhirnya menganggap demi engagement. Tapi in fact enggak. Selama 7 bulan ya orang benci sama aku atau nganggap bahwa lu setiap di masalah selalu ada. Orang anggapnya adalah aku yang ikut campur. Kagak, mereka yang minta tolong. Oh. Mereka yang minta kayak Sarah, Kiel. Siapa Sarah? Sarah tuh yang mana ya kasusnya? Sarah Kiel yang lelang keperawanan. Oh. Itu yang nolong Ricis sama temennya di Palang. Indira, Ricis yang minta tolong. Oke. Anzi aku disuruh sama Satgas lah untuk nemui dia di Bandung. Jadi emang udah resiko ketika kamu punya suara, kamu nggak akan bisa memaksa mereka iya, tidak bisa memaksa mereka tidak. Akhirnya semua tindakan itu yang membuktikan ya, orang akan lihat kok kayak Tirta 7 bulan di lapangan terus, dia juga ngasih ini juga akhirnya edukasi terus konsisten. Di bulan Maret sampai sekarang lu lihatlah siapa yang konsisten di awal ya. Akhirnya cuma itu doang. Jadi di sini kita membuktikan akhirnya semua orang akan ngerti tindakan aku di akhirnya di realitanya. Ini tapi berguna juga kalau lo nanti mau nyapres di 2024, seenggaknya masa lo udah terbangun dari sekarang. Betul, dan itu kalau kamu pasti tahu ya, banyak orang itu senang foto sama pejabat, KNC pasti tahu. Itu tekniknya namanya political lighting.
Jadi karena kita bukan orang biasa, kita foto misalnya sama Pak JK, terus kita upload, kita foto sama Pak Jokowi, kita upload, kita foto sama Panglima, kita upload, kita foto sama AL, AD, Asad, Kasat atau sama TNI, kita polisi, kita update. Itu sebenarnya political Kecuali foto sama Bin ya, nggak boleh dong, nggak boleh. Oh pernah saya, sudah pernah saya upload. BG? Bukan, itu yang di lantai 5 lah. Oh yang mana tuh? Yang mana tuh? Saya lagi ditegur kalau di upload. Terus. Dari sini kita bilang politik aja ada namanya political climbing. Jadi kalau kita foto sama tokoh, dan itu akan meningkatkan keyakinan trust publik bahwa kita part of them. Terus nanti kalau kampanye mau pakai dana sendiri? Ya, duitnya udah banyak? Gue nggak tahu sih. Ini epicnya ya, ketika gue bernarasi seperti itu, yang mengampanyekan gue tuh relawan gue, terus. Maksudnya? Jadi kayak mereka bergerak sendiri aja pakai. Relawan Cipeng. Apa sih Cipeng? Relawan Cina Gepeng. Hah? Cina Gepeng dan Cina Pengkolan. Emang lu nggak pernah gemuk? Nggak pernah, karena gue umur 8 tahun gue TBC. Oh sama ini, jadi gue di umur 8 tahun itu TBC parah. Terus gue sembuh baru setahun kemudian. Dan itu berakibat lumayan fatal ketika gue kemarin check up. Gue didiagnosa karena gue curang perokok berat banget. Ternyata paru gue separuh udah ya mengalami pelemahan. Jadi itu kan akan memusnahkan, ya mengurangi rasio kehidupan lu masa depan. Tergantung lu memaknai stres apa enggak kan. Gue menghadapi situasi itu, paru-paru lu udah lemah kayak gini, jadi lu suatu saat bisa aja mati dadakan karena gagal jantung atau karena kanker paru. Terus gue pikir kalau lu stres lu akan cepet sakit. Ya gue mikirnya malah, wah gue punya hidup singkat nih. Kalau gue hidup singkat hanya gue buat duniawi doang, ya nggak akan endingnya. Gue harus ninggalin legasi di sini. Dan kalau gue boleh nanya pertanyaannya sangat sensitif, kalau seandainya lo mati dalam waktu dekat, apa yang lo pengen orang lain pikir tentang lo? Bersuara sebelum lu mati loh, karena hidup cuma sekali. Daripada lu nyesel nggak pernah bersuara. Dan lo pengen dikenal sebagai apa? Dokter, relawan aja lah, atau pengusaha atau seseorang yang banyak banget, satu aja. Pengen apa? Dokter, ada juga relawan, ada politisi. Satu aja, lo pengen dikenal sebagai apa? Revolusioner. Lo sebagai calon presiden, lo harus memberikan jawaban untuk pertanyaan dari rakyat. Oh jelas. Jelas. Dan sudah ada kami rangkum beberapa pertanyaan pilihan. Jadi akan ada 2 kata, lo harus jawab dengan cepat siapa pilihan lo dan atau apa pilihan lo, oke? Oke. Silahkan, itu kameranya mas. Oke, pertama, jawab dengan cepat. Pengusaha atau dokter? Oh dokter. Viral karena konten nyeleneh, nggak viral tapi konten mengedukasi? Nggak viral tapi konten mengedukasi, sudah pernah di vlog. Oke, terkenal karena pansos atau terkenal karena malpraktek? Wajir, terkenal karena pansos, mending aja kampret, terkenal karena pansos, gila lu yang tanya, gue sumpahin lu awas lu. Oke, keluarga atau abdi negara? Abdi negara gue. Tega gue. YouTube atau Instagram? Wah Instagram. Colorful atau hitam? Colorful. Rambut saya warna-warni dulu. Holy Wings atau di rumah aja? Wah. Brengsek sih. Gue sih mending Holy Wings, gue udah di rumah gue. Orang stuck di rumah suruh ngapain sekarang ini? Gak cocok. Cantik bodoh atau jelek pintar? Cantik bodoh. Kenapa? Visual, karena gue jujur gak munafik, karena rata-rata cowok tuh suka pandangan pertama kali visual. Kebalikannya sama cewek, cewek sukanya emang cowok-cowok yang cerdas. Kalau gue jujur visual. Okay. Gue gak munafik loh, daripada cowokku apa adanya, tapi selingkuh bacot lah. Jerix atau Adam Denny? Hah, pinter dia tanya nih. Lu tahu ya Adam Denny siapa? Jawab aja. Jerry. Kenapa? Ini siapa yang tanya nih, pinter banget. Adam Denny itu sahabatku juga, Jerry sahabat gue, tapi mereka berdua orang yang sama-sama tricky. Teh botol atau teh kotak? Wah, teh botol, jelas. Tapi ini yang di sini dikasih teh kotak. Terakhir, presiden atau revolusioner? Revolusioner, dia harus jadi presiden untuk melancarkan revolusi. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih Mbak Zia. Terima kasih. Sampai jumpa di Cipeng Vlog. Jangan lupa subscribe Cipeng Vlog. Cipeng Vlog. Oh, itu? Gak usah subscribe dia. Ya, jangan dong, subscribe juga Into DTV. Oh salah, subscribe Into DTV. Iya, ya udah, terima kasih banyak Dokter Tirta. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu mau sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kamu anut. Amin. Cheers. Into the people, bye bye. Anjang pamit.